Sebuah balok dengan berat 100 Newton terletak pada sebuah bidang miring. Pada saat T sama dengan 0 sekon, balok diam. Kemudian dari waktu 0 sekon sampai 5 sekon, balok didorong dengan gaya konstan F Newton sejajar bidang datar sehingga balok bergerak. Koefisien gesek kinetik antara balok dan bidang datar adalah 0,2. Jika kelajuan balok pada saat T sama dengan 5 sekon, 2 kali kelajuan balok pada saat T sama dengan 10 sekon, maka nilai F sama dengan titik-titik Newton. Oke, kita akan gambarkan balok yang bergerak pada bidang datar tersebut seperti ini. Kita misalkan posisi yang sebelah kiri ini adalah posisi balok pada saat T sama dengan 0 sekon, kemudian yang tengah di sini adalah posisi balok pada saat T sama dengan 5 sekon, dan yang terakhir adalah posisi balok pada saat T sama dengan 10 sekon. Kemudian pada saat T sama dengan 0 sekon, balok ini memiliki kecepatan awal yaitu 0. Di sini V0-nya adalah 0. Untuk memudahkan kita beri nama posisi yang 0 adalah posisi A, kemudian di sini adalah posisi B, dan yang terakhir adalah posisi C. Kemudian pada saat 0 sekon sampai 5 sekon, balok tersebut didorong dengan gaya F. Kita misalkan ini gaya F-nya, dan gaya F ini hanya bekerja pada saat 0 sampai 5 saja. Kemudian permukaannya kasar, maka pada balok akan bekerja gaya gesek yang arahnya tentu saja berlawanan. Di sini ada F gesek atau kita sebut sebagai F kecil. Di sini juga bekerja F gesek, dan pada posisi C juga masih bekerja F gesek. Artinya F gesek itu di sepanjang perjalanannya bekerja, sedangkan F di sini, F besar atau gaya luarnya yang ditanyakan itu hanya bekerja dari 0 sampai 5 detik saja. Kemudian kita akan tinjau gerakan yang pertama, yaitu gerakan dari A ke B dulu. Untuk gerakan dari A ke B, baloknya mula-mula diam dan mendapatkan gaya, pasti geraknya dipercepat. Yang pertama bisa kita cari adalah percepatan balok bergerak ini, atau kita sebut percepatannya adalah A1. Kita bisa gunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F itu sama dengan M dikalikan A1. Sigma F-nya adalah F besar dikurangi F gesek sama dengan M dikalikan A1. Dengan mengasumsikan nilai gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dengan berat baloknya adalah 100 Newton, berarti masanya adalah 10 kg. Jadi kita bisa tuliskan F dikurangi dengan F sama dengan 10 dikalikan A1. Kemudian untuk gaya geseknya kita bisa cari, gaya gesek nilainya adalah mu dikalikan dengan N. Kemudian untuk gaya normalnya tentu saja akan sama dengan gaya beratnya ya. Di sini ada W, kemudian ke atas nanti akan ada N. Nah, karena di sini sigma F ke arah sumbu Y sama dengan 0, berarti gaya berat akan sama dengan gaya normal. Berarti F-nya sama dengan F kecil atau gaya gesek. Mu-nya adalah 0,2 koefisien gesek, dan gaya normalnya tentu saja sama dengan beratnya yaitu 100 Newton. Berarti F-nya sama dengan 20 Newton. Maka kita bisa gantikan F dikurang dengan 20 sama dengan 10 dikalikan A1 persamaan 1. Kemudian masih di posisi atau pergerakan dari A ke B, kita bisa hitung juga untuk nilai kecepatannya. Misalkan pada saat sampai di posisi B, balok tersebut punya kecepatan yang nilainya adalah VB. Kemudian kita bisa hubungkan VB, kemudian A1 dengan V0. Kita akan menggunakan persamaan VB atau VT sama dengan V0 ditambah dengan A1 dikalikan T. Jadi kita punya VB sama dengan V0-nya adalah 0 ditambah A1 dikalikan waktunya adalah 5 detik. Jadi kita memiliki persamaan VB sama dengan 5 dikalikan A1. Kita buat ini menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya kita akan analisis gerakan dari B ke C. Nah, pada saat gerakan atau bergerak dari B ke C di sini, gaya F ini sudah hilang. Artinya satu-satunya gaya yang bekerja di sini atau gaya yang arahnya horizontal ya, selain gaya berat dan gaya normal, adalah gaya gesek ini. Dan tentu saja gaya gesek ini akan memperlambat gerakan dari balok, atau kita bisa katakan gerakan BC ini nanti akan diperlambat dengan perlambatan A2 ya. Jadi di sini adalah perlambatannya A2. Kita buat vektornya arahnya misalkan ke arah kiri karena gayanya ke arah kiri. Jadi pada saat yang pertama tadi geraknya adalah dipercepat akibat gaya F, sedangkan gerakan yang kedua di sini geraknya adalah diperlambat. Maka kita bisa mencari nilai perlambatan dari A2-nya dengan menggunakan hukum kedua Newton juga. Sigma F sama dengan M dikalikan A2. A2 di sini perlambatan. Sigma F-nya adalah gaya gesek sama dengan masanya 10 dikalikan A2. Dan gaya geseknya sudah kita dapatkan yaitu 20 Newton. Kita gantikan 20 sama dengan 10 dikalikan A2, yang berarti nilai A2-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat.
Kita namakan ini sebagai persamaan kita yang ketiga. Jadi di sini kita sudah memiliki nilai eksplisit dari percepatan atau perlambatan pada gerakan PC. Selanjutnya diketahui bahwa kecepatan pada saat di posisi C itu setengah dari atau kecepatan di posisi B ini 2 kali kecepatan di posisi C. Artinya kalau di sini kita memiliki VC itu nilainya sama dengan setengahnya dari VB karena kecepatan di B ini 2 kali dari kecepatan di C. Kenapa bisa begitu? Karena geraknya diperlambat. Maka kita bisa menggunakan persamaan untuk GLVB kembali, yaitu VC sama dengan VB dikurang dengan A2 dikali T. VC di sini adalah setengah VB, kemudian sama dengan VB dikurangi dengan A2-nya, kita sudah dapatkan nilainya, yaitu A2-nya adalah 2, dikalikan waktunya bergerak dari B ke C adalah dari 5 sekon ke 10 sekon sama dengan 5 sekon juga ya. Jadi kita dapatkan setengah VB atau kita pindah setengah VB-nya ke kiri, kemudian yang angkanya kita pindah ke kanan ya. Setengah VB-nya ke kanan, angkanya ke kiri. Maka kita akan dapatkan negatif 2 kali 5, negatif 10, pindah ke kiri jadi 10, kemudian VB, setengah VB pindah ke kanan jadi negatif, jadi setengah VB. Atau kita memiliki nilai VB-nya sama dengan 20 meter per second, 10 dibagi setengah, itu sama dengan nilai VB. Nah, sekarang kita juga sudah memiliki nilai eksplisit dari VB, yaitu 20 meter per second, yang berarti nilai dari V atau kecepatan saat di B adalah 20. Selanjutnya, dengan mengetahui nilai VB, maka kembalikan ke persamaan 2, maka kita akan bisa menemukan nilai A1, yaitu kita masukkan di sini VB-nya sama dengan 20, sama dengan 5A1, maka kita dapat nilai A1-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, sama dengan A1. Setelah mendapatkan nilai A1 ini, kita masukkan ke persamaan yang pertama, maka kita dapat nilai F-nya, yaitu F dikurang 20 persamaan 1, yang sama dengan 10 dikalikan A1-nya adalah 4. Jadi F dikurang 20 sama dengan 40. Atau kita dapatkan nilai F-nya sama dengan 40 ditambah 20, yaitu 60 Newton. Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang 60 Newton. Opsinya B, seperti itu.